Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rizky Chandra Purnama dari kelas Teknik Informatika semester 3 dengan NIM 2253367. Saya akan menjelaskan tentang modul 7. Langsung saja, mengapa saya harus mengambil modul ini? Selamat datang di peralihan internet. Jika Anda berencana menjadi administrator jaringan atau arsitek jaringan, Anda pasti perlu mengetahui tentang internet dan pengalihan internet. Dua teknologi LAN paling menonjol yang digunakan saat ini adalah Ethernet dan WLAN. Ethernet mendukung bandwidth hingga 100 Gbps yang menjelaskan popularitasnya. Modul ini berisi lab menggunakan Wireshark, tempat Anda dapat melihat frame Ethernet dan lab lain tempat Anda melihat alamat MAC, perangkat jaringan. Ada juga beberapa video instruksi untuk membantu Anda lebih memahami Ethernet. Pada saat Anda menyelesaikan modul ini, Anda juga dapat membuat jaringan switch yang menggunakan Ethernet. Langsung saja, bingkai Ethernet. Enkapsulasi Ethernet. Modul ini dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet termasuk penjelasan tentang supplier MAC dan bidang frame Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel atau WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk twisted pair, link serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet berbasis pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data berikut ini: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps atau 1 Gbps, 10.000 Mbps atau 10 Gbps, 40.000 Mbps atau 40 Gbps, 100.000 Mbps atau 100 Gbps. Seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini, standar internet berdasarkan protokol layer 2 dan teknologi layer 1. Internet model OSI. Internet ditentukan oleh lapisan data link dan protokol lapisan fisik seperti gambar di atas ini. Langsung saja, sub lapisan tautan data, protokol IEEE sublapisan tautan data, protokol IEEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah. Berikut ini lapisan data link untuk beroperasi. Mereka adalah Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ingatlah bahwa LLC dan MAC memiliki peran berikut di lapisan data link. Sublapisan LLC, sublapisan IEEE 802.2 ini berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Ini menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk bingkai tersebut. Informasi ini memungkinkan berapa protokol layer 3 seperti IP versi 4 dan IP versi 6 untuk menggunakan antarmuka jaringan dan media yang sama. Sublapisan MAC. Sublapisan ini misalnya IEEE 802.3, 802.11 atau 802.15 diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ini menyediakan pengalamatan lapisan data link dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Langsung saja, alamat MAC Ethernet. Alamat MAC dan heksadesimal. Dalam jaringan, alamat IP versi 4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan basis 10 desimal dan sistem bilangan basis 2 biner. Alamat IP versi 6 dan alamat internet dipresentasikan menggunakan sistem angka 16 basis heksadesimal. Untuk memahami heksadesimal, Anda harus terlebih dahulu memahami biner dan desimal.
Sistem penomoran heksadesimal menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit dapat dinyatakan hanya dengan menggunakan 12 nilai heksadesimal. Gambar tersebut membandingkan nilai heksadesimal dan heksadesimal yang setara untuk biner 000 hingga 1111. Setara desimal dan biner hingga setara desimal dan biner dari 0 hingga F heksadesimal di gambar bawah ini. Langsung saja kita ke tabel alamat MAC. Ganti dasar. Sekarang setelah Anda mengetahui semua tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya membahas tentang bagaimana si switch menggunakan alamat ini untuk meneruskan buang frame ke perangkat lain di jaringan. Jika sebuah switch hanya meneruskan setiap frame yang diterimanya ke semua port, jaringan Anda akan sangat padat sehingga mungkin Anda terhenti total. Switch Ethernet Layer 2 menggunakan alamat MAC Layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Ia sama sekali tidak menyadari data atau protokol yang dibawa dalam bagian data frame, seperti paket IP versi 4, pesan ARP, atau paket IP versi 6 ND. Switch membuat keputusan penerusannya hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet Layer 2. Saklar Ethernet memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk membuat keputusan penerusan setiap frame. Tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulangi bit keluar semua port kecuali port masuk. Pada gambar saklar 4 port baru saja dihidupkan. Tabel tersebut menunjukkan tabel MAC address yang belum mengetahui alamat MAC untuk keempat PC yang terpasang. Langsung saja ke beralih kecepatan dan metode penerusan. Beralih kecepatan dan metode penerusan. Metode penerusan bingkai pada Cisco switches. Seperti yang Anda pelajari di topik sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Sehingga switch Cisco sebenarnya ada dua metode penerusan frame dan alasan bagus untuk menggunakan salah satunya tergantung pada situasinya. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Raihan simpan dan maju. Metode penerusan bingkai ini menerima seluruh bingkai dan menghitung CRC. CRC menggunakan rumus matematika berdasarkan jumlah bit atau 1 second dalam frame untuk menentukan apakah frame yang diterima memiliki kesalahan. Jika CRC valid, switch mencari alamat tujuan dan yang menentukan antar muka keluar. Kemudian frame teruskan keluar dari port yang benar. Peralihan potong. Metode penerusan bingkai ini meneruskan bingkai sebelum diterima seluruhnya. Minimal alamat tujuan frame harus dibaca sebelum frame dapat diteruskan. Keuntungan besar dari peralihan simpan dan maju adalah ia menentukan apakah suatu frame mempunyai kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam sebuah frame, saklar akan membuang frame tersebut. Membuang frame yang error akan mengurangi jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Peralihan simpan dan maju diperlukan untuk analisis kualitas layanan atau QoS pada jaringan konvergensi di mana klasifikasi bingkai untuk prioritas lalu lintas diperlukan. Misalnya aliran data voice over IP atau VoIP harus diprioritaskan dibandingkan lalu lintas penelusuran web. Sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Taufik Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.